Suatu malam seorang insinyur komputer sedang merenungi nasibnya. Joe Aquin namanya. Kecelakaan tragis yang membuatnya harus menghabiskan sisa hidupnya di atas kursi roda juga sudah membuat dia kehilangan anak dan istrinya. Belum lagi anjing peliharaan yang sudah menua dan sakit-sakitan. Terlintas untuk menyuntikkan obat agar si anjing tak lagi menderita. Di tengah kegalauannya, sepertinya ada orang lain di luar sana. Bergegas Joe Aquin membuka pintu. Ternyata seorang wanita bersama garis belia berdiri di depannya. Dia tanyakan tentang kamar yang diiklankan pada Joe Aquin. Karena memang membutuhkan uang, maka dengan senang hati Joe Aquin menunjukkan kamar yang ada di lantai atas. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Bertha dan putrinya Betty. Keberadaan Bertha di rumah Joe Aquin sepertinya membawa perubahan. Sebab Bertha mulai rajin merapikan isi rumah dan membersihkannya hingga setiap sudutnya. Joe Aquin yang memang belum bisa melupakan istrinya tak pernah peduli dengan apa yang dilakukan Bertha. Baginya, kebaikan Bertha adalah sesuatu yang wajar sebagai orang yang menggunakan jasanya karena sudah membayarnya untuk tempat tinggal. Suatu hari Betty menghilang. Mau tak mau Joe Aquin juga terpaksa untuk ikut mencarinya. Mereka sedikit kesulitan karena Betty tak mungkin menjawab ketika dipanggil. Sebab 2 tahun terakhir ini dia sudah tak mau lagi bicara pada siapapun termasuk ibunya sendiri. Dan setelah sekian lama mencari, ternyata Betty didapati di sebuah lemari tua. Dan malam berikutnya, Bertha memberikan sedikit kejutan pada Joe Aquin. Ucapan selamat ulang tahun dan terima kasihnya sudah mengizinkan dia dan putrinya untuk tinggal di sana. Bertha juga mulai terbuka soal jati dirinya yang seorang penari striptease. Dia juga menceritakan persoalan hidupnya hingga sampai terlantar di jalanan bersama putrinya. Sejak malam itu mereka pun mulai sedikit akrab. Joe Aquin tidak lagi menganggap Bertha dan putrinya sebagai orang asing di rumah itu. Di saat Betty mendekati anjingnya, tiba-tiba saja Joe Aquin teringat akan anaknya. Dia tak kuasa menahan sedih dan memilih untuk ke ruang bawah tanah tempat biasa dia bekerja. Semua kenangan bersama anak dan istrinya kembali muncul dalam ingatan. Di tengah kekalutannya, Joe Aquin sepintas mendengar samar-samar suara di balik dinding. Berhubung yang berdekatan dengan rumahnya adalah sebuah bank, artinya suara itu berasal dari bank tersebut. Tapi di jam selarut ini, tidak pernah ada aktivitas di gedung tersebut selama mereka bertetangga. Rasa penasaran membuat Joe Aquin mempersiapkan alat untuk mendeteksi suara. Karena dia ahli dalam bidangnya, maka tak ada kesulitan baginya untuk melakukan semua. Dia catat semua nama-nama yang didengarnya dan beberapa pembicaraan lainnya yang mungkin bisa dijadikan petunjuk. Meski demikian, Joe Aquin masih juga mengalami kendala karena keterbatasan alat sadapnya. Oleh sebab itu, dia mencari apa yang belum diketahuinya melalui komputer. Hai semua, senang bisa kembali temani kalian di MG Channel. Semoga selalu sehat dan bahagia pastinya. Tolong bantu subscribe, like, dan bunyikan notifikasi ya. Terima kasih. Sepertinya Joe Aquin tidak puas jika hanya mendengar saja. Dia merasa harus memvisualkan apa yang sebenarnya terjadi. Maka dibuatnya lubang untuk meletakkan alat yang disambungkan langsung pada komputernya. Dan begitu alat perekam sudah mulai bekerja, Joe Aquin membereskan semua yang berantakan sebelum meninggalkannya untuk beristirahat. Keesokan harinya dengan lift buatannya sendiri, Joe Aquin kembali ke ruang bawah tanah, tempat biasa dia menghabiskan waktu untuk mengotak-atik komputernya. Mengingat semalaman dia tinggalkan alat perekam, maka hari ini dia berharap bisa melihat hasilnya. Awalnya semua berjalan biasa saja. Aktivitas beberapa orang yang sedang menggali lubang, juga pembicaraan soal alat peledak. Tidak ada yang aneh. Akan tetapi yang tak biasa ketika Joe Aquin melihat Bertha ada di antara mereka. Syok, terkejut, dan tak apa lagi namanya. Beberapa saat kemudian, Joe Aquin kembali ke atas begitu mendengar Bertha sudah ada di rumahnya lagi. Joe Aquin berpura-pura tidak terjadi apa-apa agar Bertha tidak mencurigainya. Namun Joe Aquin kembali dibuat terkejut saat melihat Betty yang katanya sudah 2 tahun tidak mau bicara, ternyata sedang berbicara pada anjing milik Joe Aquin. Oleh sebab itu dia pasang alat perekam di kalung anjing miliknya untuk mengetahui apa yang Betty bicarakan. Di hari berikutnya, Joe Aquin kembali memantau pergerakan yang terjadi di sebelah rumahnya melalui komputer yang merekam aktivitas mereka. Sesaat dia tersentak
ketika dalam gambar terlihat dan terdengar dengan jelas sekelompok orang yang ada di sana menyiksa satu di antara mereka hanya karena orang itu membawa ponsel. Dan parahnya, orang itu disiksa hingga tewas dan Joaquin melihat dengan mata kepala sendiri. Sekarang dia mulai yakin jika yang dilihatnya adalah segerombolan perampok yang sudah terorganisir dengan baik. Tidak ingin menunggu lebih lama, Joaquin segera membereskan Berta. Terlepas bagaimana perasaan sebenarnya terhadap wanita itu, yang jelas saat ini Joaquin ingin Berta tahu dengan siapa dia bekerja sama. Meski harus dengan jalan membuat Berta mabuk terlebih dahulu dan kemudian mengikatnya di kasur, tak ada jalan lain untuk menyelamatkannya. Begitu Berta sadar, Joaquin langsung menunjukkan rekaman bagaimana kejamnya pacar Berta saat membunuh temannya sendiri hanya karena dia membawa ponsel. Berbekal dari apa yang dia dengar, akhirnya Joaquin putuskan untuk mencuri hasil perampokan mereka saat nanti melewati bagian rumahnya. Segala persiapan dia lakukan termasuk melatih kekuatannya dengan kemampuan terbatas yang dia miliki. Sialnya para perampok mengubah rencananya, sehingga mau tak mau Joaquin harus pontang-panting mempersiapkan rencana baru dalam waktu singkat. Dia turun ke lorong bawah tanah untuk memperbaiki bagian yang sempat dilubanginya. Hampir saja aksinya terpergok, tapi keberuntungan masih berpihak padanya. Dengan bersembunyi di bagian sisi lain dari terowongan itu, dengan jelas Joaquin mendengar apa yang mereka bicarakan tentang rumah persembunyian dan perselisihan yang mulai terjadi di antara mereka. Begitu mereka berlalu, Joaquin langsung bergegas naik ke atas. Didapati Berta masih di kamarnya, tapi tidak dengan Betty. Alangkah terkejutnya Joaquin melihat Betty tak lagi ada di tempatnya, sementara lubang lantai yang dia buat terbuka. Yakin jika Betty terperosok ke dalamnya, maka Joaquin melihatnya dari komputer. Beruntung Betty tahu apa yang harus dia lakukan ketika gerombolan perampok itu datang mendekat ke arahnya. Di luar dugaan, Joaquin melihat seorang petinggi bank ada bersama mereka. Dia menginformasikan tentang 2 kotak brankas yang berhubungan dengan alarm polisi. Orang itu juga meminta isi kotak brankas 155 agar diserahkan padanya. Begitu mereka pergi, Betty langsung berlari ke arah dia jatuh dan Joaquin membantunya untuk naik ke atas. Selang beberapa saat, Joaquin mendengar suara telepon dari kamar Berta. Sayangnya Berta tak mau mengangkatnya. Terpaksa Joaquin memperlihatkan rekaman Betty ketika berbicara dengan anjing milik Joaquin. Di sana diketahui jika Betty tidak mau berbicara karena disuruh oleh pacar Berta. Betapa kesal dan sakit hatinya Berta mengetahui itu semua. Pada hari yang ditentukan, Joaquin mendahului para perampok itu 1 jam sebelum mereka beraksi. Dia turun ke lorong dan memindahkan dinamit yang dipasang di bawah lantai ke arah pipa air di sepanjang dinding lorong. Kemudian Joaquin bergerak cepat membobol lantai bank dengan peralatan manual. Begitu terlubangi, segera dia masuk ke ruangan yang pas tepat di ruangan brankas seperti yang pernah didengarnya dari para perampok. Sesuai hasil rekaman, brankas dengan nomor 748 yang tak boleh disentuh justru dia bobol. Tujuannya sudah jelas, agar alarm yang terhubung dengan kantor polisi bisa mendeteksi pergerakan para perampok saat nanti mereka beraksi. Setelah mengambil isi brankas, Joaquin bergegas kembali turun ke lorong. Sialnya dia hampir saja berpapasan dengan gerombolan perampok yang juga hendak bermaksud masuk melalui terowongan. Beruntung Joaquin lebih cepat bergerak untuk naik ke lantainya dan menutup lubang. Dan begitu para perampok sudah berada di ruangan brankas, mereka secepatnya mengambil isi brankas dan baru tersadar beberapa saat kemudian setelah melihat brankas yang tak boleh disentuh ternyata sudah terbuka. Semakin terkejut pun mereka ketika mendengar suara air di bawah lantai yang mereka pijak. Kekacauan terjadi manakala salah satu di antara mereka turun memeriksa lorong dan mendapati air sudah menggenang di sepanjang lorong. Sementara dengan susah payah Joaquin menutupi jejak yang menghubungkan tempatnya dengan lorong bawah tanah yang menjadi pintu masuk aksinya. Dirasa sudah aman, dia pun mandi membersihkan diri sebelum keluar menemui polisi yang mulai berdatangan. Mendapati laporan palsu Joaquin tentang rumahnya yang terimbas perampokan,
Maka beberapa polisi mendatangi rumahnya untuk memeriksa, termasuk seorang karyawan bank yang sebenarnya biang dari perampokan tersebut. Orang bank itu memperkenalkan dirinya sebagai Goodman. Dia terus saja memperhatikan Joaquin, sementara polisi yang memeriksa rumahnya sudah menyatakan jika di sana tidak ada hal yang mencurigakan. Dan sebelum berlalu, Goodman menanyakan nomor telepon Joaquin. Dengan spontan, Joaquin memberikan nomor telepon yang ada di ponsel Berta. Beberapa saat kemudian, pimpinan perampok itu sudah berada di depan pintu rumah Joaquin. Karena tidak ingin terlihat mencurigakan, maka Joaquin mempersilahkan orang yang Berta panggil dengan nama Galeretto itu untuk masuk ke rumahnya. Galeretto memperkenalkan diri sebagai polisi dan Joaquin pura-pura mempercayainya. Padahal Joaquin tahu betul siapa nama mereka satu persatu dari hasil rekaman. Saat Galeretto menanyakan dengan siapa saja Joaquin tinggal, maka dia pun mengarang cerita bebas jika memang ada seorang wanita bersama putrinya yang tinggal di sini, tapi beberapa hari yang lalu mereka sudah meninggalkan tempat itu. Sialnya Betty keluar, maka tak ayal Galeretto langsung menghajar Joaquin. Keberuntungan sedikit berpihak pada Joaquin, karena Goodman datang dan menelpon ke ponsel Berta yang dia pikir milik Joaquin. Maka kesalahpahaman pun terjadi sebab ponsel Berta sudah ada di tangan Galeretto, sehingga Galeretto beranggapan bahwa Goodman sudah mengkhianatinya. Keberhasilan adu domba Joaquin semakin gila ketika dia sebut nama Lefty, orang berikutnya yang dia karang sebagai seseorang yang sudah menyuruhnya untuk menyuntik Berta. Tidak sampai di sana, bahkan isi percakapan yang didapatnya dari rekaman juga dijadikan bahan adu domba antar anggota kelompok perampok tersebut. Tak pelak ketiga perampok itu saling baku tembak, termakan tipu muslihat Joaquin. Setelah dua orang tewas dan Galeretto sedang meratapi temannya, datanglah Berta dengan sempoyangan ke arahnya. Berbekal sakit hati mengingat hasil rekaman soal putrinya, tanpa berpikir dua kali Berta langsung menarik pelatuk senjata yang dia temukan di lantai ke arah kepala Galeretto. Kemudian Joaquin memaksa Goodman untuk mengangkut ketiga jenazah para perampok itu ke dalam mobilnya. Sayangnya saat Joaquin lengah, Goodman justru memaksa Joaquin untuk menyerahkan uang hasil rampokan padanya. Dan yang tidak dia sadari, laki-laki tua itu telah memakan beberapa keping biskuit yang sudah disuntikan obat keras saat Joaquin berpikir untuk menghabisi anjingnya kala itu. Tak perlu menunggu lama, obatnya bereaksi dan itu yang membuat Goodman tidak terkontrol sehingga kecelakaan terjadi bersama ketiga perampok yang ada di dalam mobilnya. Dan di tempat lain, Joaquin memutuskan untuk melanjutkan hidup bersama Berta dan putrinya. Sebab itu Joaquin pun menjual rumahnya dan mereka memulai hidup baru sebagai keluarga baru.